Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang sangat cantik yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah semakin berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya, karena Bawang Putih tidak pernah menceritakan kepada ayahnya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itulah Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan pagi bagi Bawang Merah dan ibunya. Kemudian dia harus memberi makan ternak, menyirami kebun dan mencuci baju ke sungai. Lalu dia masih harus menyetrika, membereskan rumah dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti?" Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempat mencuci kaki. Matahari sudah mulai meninggi, namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap jaluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang pengembala yang sedang memandikan kerbaunya. Maka Bawang Putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang." "Ya, tadi saya lihat nak. Kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau bisa mengejarnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata Bawang Putih dan segera berlari kembali menyusurinya. Hari sudah mulai gelap, Bawang Putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu nak?" tanya nenek itu.
Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Tanya bawang putih. Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah? Tanya nenek. Iya, Nek. Apa? Nenek menemukannya? Tanya bawang putih. Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu, kata nenek. Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Pinta nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu kelihatan kesepian. Bawang putih pun merasa iba. Baiklah, Nek, saya akan menemani nenek selama seminggu, asal nenek tidak bosan saja denganku, kata bawang putih dengan tersenyum. Selama seminggu bawang putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah 1 minggu. Nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih 1 dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah, kata nenek. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. Saya takut tidak kuat membawa yang besar, katanya. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan bawang putih hingga di depan rumah. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya, dan bawang merah yang sedang serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Singkat kata, akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama 1 minggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Selama 1 minggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama 1 minggu? Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang paling besar dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang untuk pergi meninggalkan neneknya. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lainnya. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang sangat serakah. Itulah kisah dari bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.